ditemani oleh Sutrisno. Nah, Sutrisno. Sumsel tapi Puja Suma ya, Puja Kusuma, Putra Jawa, lahiran Puja Kusuma. Ya, Ini kita nanti Sumatera. kalau masih ada waktu ingin ngupas tentang ya sosok Sutrisno ini. Ya ini mungkin bisa menjadi inspirasi nih. Sosok tak jelas. Ini beliau ini sebentar lagi akan wisuda. Amin. Ya, amin. Harusnya bulan apa ya? Bulan Agustus. Bulan April harusnya ada wisuda. Hanya karena kondisi sekarang sedang wabah corona, kemungkinan diundur lagi. Ya, tidak tahu kapan. Ya, mungkin semoga segera. Mungkin nggak jadi sarjana. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadulur, kita lanjutkan kembali bincang-bincang yang sudah tadi tertunda karena kita harus berbuka dulu. Ya, Bahkan sampai lanjut kita sekarang pulang sholat tarawih dulu ya. Cukup panjang kita tunda. Mari kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sampai kisahnya, ceritanya waktu hampir mau putus sekolah di SMP ya? SMP. Ya, Sampai ada guru atau teman-teman datang. Udah berapa? 2 minggu ya? 2 minggu kita nggak masuk. Ada yang ngajak lagi ya, teman-teman sekolahnya gitu. Nah, gimana terusnya? Akhirnya gimana? Oke. Jadi ceritanya gimana ya? Habis itu ya? Habis pulang ngadap ya? Ya, pulang nyadap. Nah, jadi Ketemu sama ceritanya teman-teman. intinya ceritanya kita bincang nih kawan-kawan banyak nih. Sebenarnya nggak sekelas sih, cuman kan mayoritas hampir separuh kelas satu yang datang. Kan lihatnya kan rame gitu kan. Iya. Satu kelas itu kan ada 30 ada apa ya? 30 berarti artinya belasan orang datang kan rame juga gitu kan. Nah, intinya kurang lebih mereka nanya kabar, intinya rindu dan sebagainya, disuruh datang. Intinya kata mereka, kata Ibu Amirin besok disuruh datang ke sekolah. Disuruh menemui beliau untuk menceritakan apa yang menyebabkan ini kok nggak masuk, apa permasalahannya ya gitu nanti ya? katanya Ibu Amirin bisa bantu gitu. Jadi ketika itu Sutris lanjutlah ketika itu, jadi besoknya berangkat gitu. Ibu siapa? Ibu Amirin. Ibu Amirin. Ya, Amirin Bu Rosida. Amirin guru agama ya? Iya, guru agama. Sekarang masih ngajar. Masih ngajar? Masih Sama ada? suaminya itu Pak Zul. Ya, mungkin nanti kalau Ibu Amirin lihat ya bincang-bincang ini ya, ini salam buat Bu Amirin. Terus keesokan harinya? Jadi kelasnya intinya masuk ya gitu. Jadi beliau ngasih banyak motivasi juga lah ketika itu kan, kendalanya apa dan sebagainya. Intinya ketika itu beliau nyuruh apa, intinya bayaran itu jangan dipermasalahkan lagi. Jadi itu sudah bantu gitu. Jadi tugas Sutris ini berangkat sekolah gitu dan sebagainya, belajar, jangan malu, jangan minder gitu kan. Karena ibu tuh khawatir biasanya kalau habis masalah itu kan minder nanti takutnya gitu kan, sayang kan. Nah, itu kan itu memang iya masuk kelas unggulan ketika itu kan itu. Jadi kayak itulah jalan hasil ya, baguslah Sutris itu kan. Jadi mulai seperti biasa belajar gitu, alhamdulillah masih diamanahkan di kelas unggul terus gitu kan. Terus sampai nanti kenaikan pas habis nah SMP kayak Kelas habis 3 ya kelas 3 intinya Sutris ke sekolah terakhir habis Sutris nggak pernah lagi ke sekolah. Habis Ya habis tapi udah selesai kan ujian? Ya ujian sudah selesai, intinya tinggal nunggu kelulusan. Jadi kenapa nggak ke sekolah-sekolah? Karena fokus apa? Ini nyari duit ketika itu membantu bapak ya, nyadap karet. Kalau bahasa Indonesia apa ya nyadap karetnya? Kalau orang Jawa kan motong. Motong. Nyadap pohon karet gitu. Nyadap karet. Jadi kesempatan udah tidak lagi belajar, tidak ada kegiatan belajar mengajar, tinggal nunggu kelulusan. Ya. Fokus nyadap karet ya. Iya. Pergi bekerja gitu ya. Iya. Terus tapi tetap ikut perpisahan SMP. Ikut perpisahan. Tetap ikut. Ya cuman ketika itu kan belum perpisahan itu kayaknya belum pengumuman ranking ketika itu. Jadi sudah datang sampai ke perpisahan
habis perpisahan itu kan nanti ada pas mau siapa yang habis perpisahan kan beberapa hari itu disuruh datang nih sama guru gitu kan. Cuma Sutris nggak datang gitu. Oh, Nah, gitu. ya jadi ketika itu kan nggak apa-apa ya, agak lompat aja biar cepet gitu. Nah jadi pas Sutris kan habis itu aktivitas kayak kembali gitu kan, nyadap di pohon karetnya Bude. Bude masih kakaknya bapak ya? Jauh, keluarga jauh. Oh, cuman keluarga jauh, tapi dianggap keluarga. anggapnya Bude lah ya. Tuh. Nah jadi apa namanya? Tapi masih ada darah, tapi kalau dituruti jauh gitu darahnya kan. Iya. Nah jadi kerjalah di sana. Nah pas inget kawan-kawan itu ada kalau nggak salah, mungkin kalau orangnya masih ingat Rofiul Amri gitu. Rofiul. Jadi kawan dia yang Rofiul mengerti. Amri. Ya Rofiul Amri. Oti Rofiul. panggilannya gitu kan. Nah, Satu desa atau beda desa? Beda desa, beda kecamatan. Cuma deket lah dengan desanya sebelahan gitu. Cuma beda kecamatan sudah. Ya, teman SMP lah ya. Teman SMP jadi. Teman SD bukan teman SD berarti ya. Dia rombongan Rofi sama saya pada lupa. Main kawan-kawan lah dari kelas 91 itu ngomongi gitu kan. Tris kenapa nggak datang tadi gitu kan? Tadi itu pengumuman yang masuk 10 besar gitu kan. Dan ya Sutris masuk peringkat 6 gitu. Jadi wah itu benar gitu kan. Jadi ngomongin iya Tris. Ini kalau semua mau peringkat 6 lanjut ke SMA Purwodadi itu tanpa tes kata beliau. Nanti insya Allah masuk kelas unggul gitu kan. Gimana daftarlah sayang gitu kan. Sudah kan bingung kan. Waduh ini gimana ya kok enggak. Kepikiran mau lanjut SMA saat itu atau gimana? Ya pengennya lanjut, cuma pertimbangan ke orang tua gitu kan. Nah, orang tua sudah apa namanya ngasih kode lagi ya intinya kan pas ketika kelas 2 kan dia sudah ngomong intinya pokoknya SMP selesai aja. Ya, selesai aja soalnya gitu. Jadi ketika itu memang Sutris sudah tapi pengen tuh. Nah pas ngadep nih Sutris ngomong kan dengan bapak itu kan kata beliau cepetlah Tris kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari penutupan pendaftaran katanya tanpa tes gitu kan. Jadi Sutris ketika besoknya gitu kan pas nyadap masih di kebun karet kan kami habis nyadap itu kan cerita dengan bapak kan Pak nak lanjut SMA gitu kan langsung mungkin kan karena udah capek sih ketika itu kan nggak apa-apa ya cerita ya nggak apa-apa ya. Nah jadi udah capek gitu jadi dramatis lah sebenarnya dramatis gitu ketika di sana beliau ya maklum lah orang tua itu kan marah tuh bukan karena gimana ya mungkin dia tuh mau mengertikan anak gitu bahasanya bapakmu ini nggak mampu lagi menyekolahkan jadi pahamilah keadaan bapak ibumu itulah intinya bahasa kurang lebih jadi cuman kadang-kadang dengan bahasa emosional kan lagi capek-capeknya siang-siang tuh dah ketika itu Sutris ngomong kan sudah Pak nanti kalau memang nggak ini Sutris mau tetap daftar sendiri gitu terserah mau daftar sendiri gitu jadi bapak ketika emosi lah maaf Pak ya dan diceritain jadi lagi emosi gitu sudah hasil besok langsung Sutris datangin ke tempat Bude minjem uang 50.000 ingat 50.000 sama minjem motornya katanya Bude kan nah pas sehari besok nah besok benar berarti 3 hari penutupan kan 2 hari penutupan ya intinya pas hari terakhir sekali pendaftaran gitu kan jadi Sutris langsung buru-buru ke sekolah minta surat pengantar gitu kan surat pengantar yang tanpa tes ke SMP gitu. Nah, guru-guru nyambut nih senang gitu mau lanjut ya alhamdulillah ini Sutris nyambut lanjut gitu jadi senang nih guru sudah sana langsung bergegas lah fotokopi tanda tangan gitu tanda tangan orang tua pun dimanipulasi gitu karena nggak mungkin lagi untuk balik ke rumah jadi langsung pergi kalau bisa itu langsung selesai urusan beli materi semuanya langsung daftar lah gitu ya jadi daftar langsung besok langsung tes baca Quran gitu ya habis itu masuk nah sudah lahirnya resmi jadi siswa SMA. Nah, jadi ketika itu memang orang tua nggak ngasih lagi uang saku, seluruhnya pure orang tua nggak ngasih ketika SMA. Terus untuk memenuhi biaya sekolah itu bagaimana akhirnya? Ya yang saya katakan tadi tetangga itu semuanya loyalitas bantu Sutris gitu. Jadi dengan bantunya itu bukan dengan ngasih uang tapi dengan memperkerjakan. Jadi misal nih mereka sibuk ada apa misal nyumbang itu apa ya hajatan datang ke hajatan undangan gitu. Kan banyak melihara sapi di kampung itu kan jadi mereka minta merumputi biasanya satu karung besar itu 10.000 gitu kan ada yang ngasih lebih 15 itu dilakukan pulang sekolah atau cuma hari libur aja pulang sekolah ya. Selalu ya setiap pulang jadi sekolah makanya ada kegiatan aktivitas untuk nyari ya makanya Sutris ketika itu jadi siswa yang cuma fokus belajar jadi nggak ikut ekstrakurikuler ya cepet ikut semester 1 itu apa itu pramuka ketika itu bukan
PMR pernah cuma daftar aja. PMR ya, PMR. Ya PMR kan? Ya, PMR, Palang Remaja. Palang Ya. Remaja. Terus habis itu ikut basket gitu ya itu. Basket tuh Basket. mau bentar. Udah. Karena ketika itu melihat kan kayaknya aduh, kalau kayak ini nggak ada pemasukan kan, udah sih terus nggak ikut apa-apa. Jadi fokus setiap pulang dan sebagainya. Gitu. Nah, masuk terus ketika itu pembagian lah kelas, masuk kelas bulan gitu, kelas 11 ya. Tapi ketika itu lagi musim mau paskibraka. Nah, karena Sutrisni badannya kecil, jadi nggak masuk nih tim seleksi. Kelas 11 ketika itu mayoritas mungkin sekitar lebih dari 75% itu masuk ke paskib semua. Jadi kami yang tersisa ini diletakkan ke kelas 10-2, 10-3, 10-4 gitu. Baru 4 kelas gitu ya. Sekarang sudah 5 kelas kalau salah, atau 6 kelas malah sekarang. SMA apa itu? SMA Negeri Purwodadi. SMA Negeri Purwodadi. Purwodadi itu kecamatan ya? Nama Iya, kecamatan. Di Kabupaten Musirawas. Musirawas. Musirawas Sumatera Selatan. Iya, sekolah mewah lah, mepet sawah ya, karena di tengah-tengah sawah Mepet gitu. sawah ya. Iya. Ya. Gitu. Nah, Terus katanya gimana tuh dengan setiap pulang sekolah terus langsung bekerja gitu ya? Itu kan mungkin sampai sore. Itu berpengaruh nggak dengan belajar? Misalnya malamnya kelelahan atau misalnya gimana nanti? Oke, jadi Ada imbasnya nggak itu kesibukannya? Misalnya jadi sekolah juga kerja, udah itu kerjanya kan kerja berat ya? ya, Kayak nyambut apa rumput segala macam. semuanya lah seperti kerjain dan kerjaan di sawah gitu. Jadi untuk masa belajar aja. Waduh malu juga sih. Sutris ini tipe orang yang kalau malam tuh nggak belajar kan. Jadi Sutris ini sistem pemahamannya langsung ketika pas hari pembelajaran. Ujian. Nggak pas hari ya pas belajar sekolah. ya. Sutris ini nggak pernah malamnya belajar. Malam belajar ketika ujian saja. Kalau ada PR? Kalau ada PR kerjakan memang kadang pagi-pagi itu ngerjakannya karena sore kan capek gitu kalau malam itu kan. Jadi memang selepas isya tuh udah mesti ngantuk ya kalau. Ya biasanya Karena ngantuk. dari pagi Tapi- sekolah sampai siang terus Ya. lanjut kerja gitu. Gitu sampai sore gitu kan. Itu ngerjain kadang ngerumputi orang, ngerumputi ini juga gitu. Iya. Itu sih. Hmm. Pokoknya yang banyak lah. Hmm. Itu kan kita dan sebagainya. Terus di kelas gimana? apa di kelas tuh Suka kelelahan atau gimana? ya suka keluar. Jadi Sutrisnya ketika itu terkenal sering tidur gitu, paling cepat tidur ngantuk apalagi kalau siang-siang gitu kan karena memang bawaan capek gitu. Jadi rasanya pelor ya? pelor Pelor, nempel langsung molor. gitu. Tumor, tukang molor Molor. di kelas ya. Cuma tahu ya molor itu apa ya? Molor itu tiduran ya. Kalau orang Jawa molor tuh ya molor. orang Bukan molor itu terulur ya, bukan. Dari molor itu tidur gitu. orang Sunda, bahasa Sunda itu molor. Tidur. Oh gitu ya. Terus itu sampai SMA dijalani seperti itu ya, dan memang betul-betul apa tadi pure ya, tidak dibiayai oleh ya orang Dan tua. alhamdulillah ketika saya itu ya dapat beasiswa juga. Bukan beasiswa ini apa ya? Di Kalau SMA sekarang itu. kayak ini mungkin apa? Bantuan untuk siswa Bantuan miskin. pendidikan. Ya bantuan pendidikan untuk siswa miskin apa namanya itu ya? Bantuan apalah intinya. Dari lembaga apa itu? Nggak tahu kalau lembaganya. Cuman kami biasanya 1 semester sekali itu ngambil di kantor pos. Kami sistemnya tuh itu apa namanya sistem gotong royong kan gitu. Misal nih yang terdaftar di pemerintah kan ada 11 orang. Cuman yang berhak mendapat di SMA itu misal ada orang berapa? Misal 40. Nah nanti dibagi lagi uangnya itu. Misal harusnya kan kalau di LPJ misal Sutrisnya dapat berapa? Misal 2 juta atau berapa. Nanti masih dibagi dengan yang lain itu sistem biar yang lain tuh ikut kebagian juga gitu kan. Iya. Tapi cukup alhamdulillah lah membantu juga itu. Alhamdulillah sampai selesai SMA. Ya. Ada ini nih Ada sebelum berhenti. Sempat berhenti di Ya. SMA juga. Oh. Itu pas semester 1 masih Semester 1 kelas kelas 1. kelas 1 SMA. Ya kelas 1 SMA. Ya gimana itu? Jadi Kenapa? ceritanya ketika itu kan ada kalau bedanya SMP itu di pertengahan ya kemarin. Nah ini di awal. Di awal. Jadi kita bayar ada pokoknya yang biasalah kan biaya untuk nanti mau bangun gedung gitu kan. Iya. Itu gotong royong dari orang tua harusnya kan cuma karena orang tua Sutris ini kan nggak bisa kan biayai gitu kan. Jadi
itu sama beli seragam olahraga juga kalau nggak salah Kak. Jadi ketika itu kurang lebih 306 bulan tuh berapa ya ketika itu kan. Nah, sebenarnya nggak besar ya, cuma karena nggak ada uang kan jadi kayak berat ya kan, memang berat gitu kan. Jadi ketika itu Sutrisni masih diletakkan di kelas 10.3 karena masih paskib tuh, masih paskib. Artinya itu bulan Agustus ya. Berarti artinya baru mungkin sekitar 1 atau 2 bulan masuk sekolah. Jadi kita itu malu lah, Sutris kan tiap hari ditagihi gitu kan. Di kelas kan yang lain sudah bayar semua, Sutris belum sendiri gitu. Di sama guru tuh kita diingatkan gitu ya. Ada yang belum bayar. Guru memang tugas nagihi itu kan. Cuman ada kata beliau, waduh nanti kesinggung beliau ya. Tapi sekarang Anda sama beliau malah jadi dekat sekarang. Dulu sempat benci dengan beliau, maksudnya sempat sakit hati. Saya kamu sering ditanya terus beliau sempat ada yang aduh maaf Bu ya. Gitu kan, jadi ada salah satu ibu gitu kan. Yang tugasnya menagihi, beliau ngomong kalau sumpah memang nggak bisa bayar ya jangan sekolah dulu gitu kan. Tapi dengan bahasa agak kasar kita, mungkin karena beliau kesel juga kan karena sudah dikasih waktu nggak bayar. Ya itu kan tugas dia. Tugas dia untuk tegas kan. Cuman ketika itu kan Sutris kan lagi memang keadaannya sudah jadi Sutris tak ngomong dengan orang tua juga karena orang tua nggak ada juga uangnya kan udah. Sutris langsung besoknya habis diomongi kalau nggak mau bayar nggak usah sekolah gitu kan. Kurang lebih kayak itulah intinya harus bayar gitu kan. Nah, terus ketika besoknya Sutris nggak masuk. Nggak masuk tanpa ngasih kabar. Intinya nggak masuk karena ya malu lah. Dia omong di depan kelas kawan semuanya dengar gitu kan. Jadi ketika itu kan rasanya pengen nangis aja itu. Iya, Sutris aja yang belum bayar tuh. Bayangkan lah ada kawan di kelas ya. Dan Sutris posisinya kan numpang juga di kelas orang kan. Kelas 11 numpang di kelas 10.3. Ada kawan bertangan di 10.2, 10.4 gitu. Di ketika itu kayaknya malu sejadi-jadinya ketika hari itu. Kalau bisa nangis memang cowok ya, jadi nggak nangis di kelas kan. Intinya, pokoknya sakitnya nanti itu kan, aduh malu depan kawan-kawan kan sebagainya kan. Nah ketika itu nggak selama pas SMP ya kan. Jadi yang pasti kalau salah intinya seminggu lebih, tapi nggak sampai 2 minggu. Terus itu kenapa bisa akhirnya ada jalan keluarnya? Nah jalan keluarnya ada yang sama, ada yang datang lagi atau gimana? Ada ketika itu ya kawan-kawan SMP yang dulu. Yang satu SMA. Ya yang satu SMA. Ada jadi kayak si Ropi Olamri tadi, Ridwan, Pijar dan beberapa cewek-cewek gitu kan. Jadi dia tahu ya. Ya tahu, kayaknya mereka sudah pengalaman kan. Nah ketika itu. Mungkin sama nih, ini problemnya nih. Jadi kita itu ada yang cerita kayaknya dengan salah satu dan ini luar biasanya gitu kan. Jadi sama kejadian kayak zaman SMP yang pas waktu berarti ya. Itu ada guru pendidikan agama, guru agama juga yang nolong. Ibu atau bapak? Nah ini sekarang bapak. Ya, jadi luar biasa. Pak siapa namanya? Namanya Pak Suhada. Pak Suhada. Ya, Suhada. Orangnya hitam manis hitam. Jadi orang tersangar dan orang terlucu. Terkenal ya. Orang paling sangar dia, orang paling lucu beliau. Jadi timpang balik ya, cuman beliau asik orangnya, ramah dia itu. Jadi beliau yang akhirnya peduli gitu ya? Ya, akhirnya peduli dan ketika pas masuk gitu kan, biasanya masuk langsung. Jadi proses baliknya gitu kan, Sutris ketika itu numpang ya, kadang numpang ada kawan SMP yang naik motor gitu kan, Sutris numpang dan beliau ada kawan kelas yang bawa motor dari desa yang lewat melintas ke desa Sutris itu kan numpang. Jadi Sutris sistemnya numpang itu dulu. Numpang terus pergi sekolah maksudnya? Iya, pergi sekolah gitu ya itu. Sebelum dengan kawan sedusun dan kawan satu RT lah dengan gue. Kan sudah masuk semester 2 baru dengan beliau dan ya dia sebelumnya belum gitu karena belum akrab kan. Jadi pas masuk ditemuilah sama beliau. Jadi ada kata-kata yang memang terkenang gitu dari beliau ucapkan gitu. Pak Suhada ya. Jadi di ruangan konseling gitu kan dipanggil gitu. Masih perpus dulu kelasnya. Jadi apa itu kata-kata yang kata-kata yang begini tapi kurang lebih ini panjang lebar. Cuma yang Anda ingat tuh ada yang beliau ngomong bahasanya Sutris gitu kan. Sutris gimana perasaannya gitu kan. Ketika kemarin nggak bisa bayar, malu gitu intinya. Nah terus Sutris tahu kan orang tuanya susah ya. Memang Sutris pengen keadaannya kayak ini, secara kedepannya kayak ini terus, enggak lah pengen berubah. Intinya yang berubah nanti si Sutris inilah. Iya betul.
biarkan misal orang tua petani miskin ibaratnya kan, mohon maaf nih, nah, miskin gitu. Jadi nanti kalau bisa Sutris yang sekarang sudah mengalami susahnya jadi orang miskin, jangan sampai anak Sutris nanti ngerasain kayak Sutris gitu kan itu. Jadi kita itu apa namanya harus punya tekad berubah ya. Ya, tekad berubah. Jadi beliau banyak sampaikan. Juga ketika itu Sutris dikritik juga dari segi penampilan. Kenapa? Mungkin dinilai dari seantero apa ya kalau bahasa. Antero itu bahasa mahasiswa yang seangkatan kelas 10 bisa dilihat baju paling kusut Sutris. Kalau beliau ngomongnya lihat bajumu kayak baju habis dimamah sapi. Dimamah itu apa ya? Iya, dikunyah-kunyah sapi dikeluarin gitu kan. Saking kusutnya itu. Jadi karena memang sebenarnya dari SD SMP SMA nggak ada setrikaan di kampung itu kan. Ibu itu nggak ada gitu, di rumah nggak ada. Jadi udahlah, aduh mau beli nggak ada uangnya gitu kan. Udah bisa manfaatin apa gitu kan. Intinya bapak taunya apa namanya nanti rapi, jangan kayak ini mulai besok gitu kan. Iya, Terus jangan minder katanya kan udah. Bapak lihat ini Sutris minder selama ini. Pantas ketika bapak lihat waktu kemarin itu kayak malu-malu di kelas gitu kan. Padahal bapak lihat nilainya ketika SMP bagus gitu kan. Ya dari malah tinggi dari rata-rata enggak Pak gitu. Tapi enggak apa-apa benar, jangan ini apa namanya? Jangan lagi minder atau beliau kan yang penting kita pede-pede dan sebagainya. Terus mudailah akrabi dengan seluruh orang. Jadi intinya beliau pesan ya kalau bisa merubah nasib keluarga itu inilah yang berubah. Berubah karena mungkin orang tua secara pendidikan juga ya sekarang kita harus berbeda ya pendidikan lebih apa tinggi ya. Orang tua sampai SD atau gimana? Orang tua kelas 2 itu pun enggak cuma kelas 2 semester 1 kalau enggak salah. Kelas 2 SD. Kelas jadi berarti belum lulus. Jadi enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Sekarang tapi udah bisa. Masih enggak bisa. Memang ya memang enggak bisa. Kalau ibu sedikit-sedikit bisa baca, putus SD juga kelas tapi 5. kelas Kata beliau kelas 5. Oh, udah bisa baca kalau ya, udah baca dikit-dikit bisa lah gitu. Oh, ini luar biasa ya. Sampai dan ada lagi cerita misalnya kendala Kendala di saat apa ya? SMA itu atau sudah langsung ini apa selesai SMA atau masih ada tuh? Nah, Sutris ini ada satu yang bikin guru tahu ternyata Sutris ini kalau sekolah kenapa nggak aktif di ekstrakurikuler, ternyata bantu orang tua itu ada satu kejadian. Jadi ketika itu petugas upacara nih kelas kami gitu kan. Itu kelas berapa ya? Kelas 11 kalau nggak salah, sudah kelas 11. Jadi kelas 2 ya. Jadi Sutris tugas panduan suara. Yang nyanyi ya, apa nyanyi lagu-lagu nasional. Bukan, yang nyanyi aja. Kalau yang DJ kan cewek. Ya. Nah, yang nyanyi kan yang dipandu, yang nyanyi kan ada kan kelompok kur. Ya, kelompok kur, nah kur ya. Di situ di kelompok kur. Ya, jadi Sutris kan karena badan kecil jadi paling depan. Jadi ketika itu memang hari kemarin gitu Sutris itu nyadap dari siang sampai sore sambil ini apa namanya apa ya kalau ngangkati panen ngangkit atau apa bahasanya kalau bahasa Indonesianya intinya manen hasil sadapan dicetak mau dijual kan gitu, ya. Terus lanjut habis itu sorenya itu masih mau nyari rumput untuk sapi. Nah, jadi kita itu memang capek. Nah ketika pas upacara pas nasihat gitu Sutris ini nggak tahu pingsan gitu kan. Jadi lucu kan. Jadi Sutris ini ngeliat gelap gitu kan pas lagi pembina upacara gitu kan. Bu Giat misalnya Bu Sri Giati gitu. Gelap Sutris udah pingsan nih posisinya ke belakang. Itu sedang amal upacara gitu. Iya, benar. Jadi Sutris ini lucu di situ. Jadi sudah pingsan itu kan ke belakang sama kawan di belakang ditegai lagi. Kan nggak tahu. Dikira kan Sutris kan hobi bercanda orangnya. Jadi orang itu dikira bercanda. Ditegai lagi nyungkur Sutris. Tuh jatuh gitu. Iya, jatuh. Tapi di sini sempat terluka gitu kan karena ada lapangan apa namanya batu lapangan untuk poli kan. Itu kena batu batanya itu yang garis itu kan. Wah, langsung kan udah diangkatnya. Pas baru diangkat sekitar mungkin cepat itu ceritanya sampai semenit pas di belakang gitu kan. Pas mau diangkat lagi Sutris bangun gitu. Jadi ketika itu langsung sama tim PMR-nya kan gitu kan. Katanya, "Wih, sudah jalan sini, enggak usah, sudah terlanjur kami nih, biar kami dapat pacara." Kata mereka kan. Terus bang siapa ya? Adik-adik kalau salah. Mbak adik ya, Mbak. Jadi ketika itu diangkatlah sama kakak kan. Dibawanya ke ruangan, kita langsung gira Sutris. Cuma enggak tahu itu tuh
memang pingsan beneran atau gimana, cuma ketika itu gelap gitu, cuma cepet Cepat, langsung ya. sadar kan, biasanya orang pingsan kan Iya. lama gitu kan, harus dikipasin enggak. Jadi ketika itu malu nih tuh, sampai sekarang beliau ingat kalau itu kemarin aja gurunya ini ngomen Sutris bagaimana ketika dulunya gitu kan. Jadi pas pingsan kan beliau ini pembina Putri, Iya. namanya Putri Supeni gitu. Guru apa itu? Guru bahasa Indonesia. Pas beliau mijiti Sutris kan malu Sutris itu, di sini ada karet. Oh, karet. Iya. Getah karet. Ya ketak karet banyak di sini, ada di sini gitu. Jadi malu ketika itu sudah mulailah beliau cerita gitu. Dan ketika itu beliau cerita lah mulai ternyata Sutris ini kesehariannya kayak itu. Cuma sebenarnya malu juga gitu. Cuma gimana lagi? Cuma itu ternyata itu menjadi hal yang paling diingat oleh guru. Ya. Artinya berarti di balik Sutris ini dia berarti Yang- tetap apa namanya gigih ya. Iya, itu. Dia punya kesibukan-kesibukan Iya. yang ya. Cuma Sutris di lain sisi memang malunya kan nggak bersih mandinya berarti ya. Tapi karena dia masalahnya sore sih. Ya, Itu. Nah, ada lagi? Lanjut intinya kalau hal-hal yang luar biasanya nggak ada sih. Mungkin hal luar biasanya ya masalah jajan gitu, ngomong jajan mungkin di situ Sutris nggak bawa gitu kan. Intinya kalau ke warung biasanya Sutris nyari gorengan yang hancur itu gratis. Oh, Nah gratis biasanya ya. habis olahraga ke warung gitu kan. Badul gitu ya, almarhum kalau misalnya sekarang kan. Nah jadi ada mbak ada remukan kan, ambil kacang gitu kan. Itulah keseharian. Kadang dikasihnya, kadang ada teman juga yang traktir gitu. Jadi Iya. alhamdulillah masih banyak kawan-kawan yang baik gitu kan itu. Alhamdulillah. Ya. Itu kisah SMA ya. Ya, Dan ya singkat cerita sampai lulus SMA. Nah, gimana nih pas lulus SMA sudah kepikiran mau lanjut saat itu ya? ya. Sebelum sekarang membayangkan sekarang udah kuliah ya, kuliah di Unsri atau apa. Saat itu, pada saat itu ketika baru lulus SMA itu ekspektasinya gimana tuh, pikirannya bakal lanjut kuliah atau cukup SMA aja yang terbayang sama Sutris? Atau memang sudah ada itu juga Sudah tekad? ada sih tekad. Sutrisnya ada dua planning ya ketika itu. Pengen merantau di Jawa sama kuliah. Cuma merantau di Jawa orang tua nggak ngizinin karena jauh. Kuliah juga orang tua nggak ngizinin karena ini. Jadi ketika itu Sutris pokoknya ya sekedar angan-angan lah. Nah, Karena gitu. nggak ada jalan. Tapi sebenarnya kita itu ya memang doa lah ya Allah kasih petunjuk. Sebenarnya pengen kuliah tuh pengen ya gitu kan. Dan dulu ketika mungkin agak flashback dikit ya, ini mungkin salah satu skenario Allah gitu kan. Iya. Pernah dulu ketika semester 1 itu sudah selesai nih pas Kibra gitu kan. Ada lomba Hardinas. Lomba Hardinas, lomba apa intinya ada lomba drama. Nah, kami menang yang ketika itu Sutris belajar dari siswa dan ada salah satu apa ya celotehan Sutris ketika itu kan jadi tokoh utama nih yang ngasih contek ujian temanya ketika ujian Jawa. Gitu ya. Jadi Sutris nyebut ini gitu kan. Kan ada salah teman kan di adegan itu kan itu kayaknya petunjuk juga ketika itu. Jadi ketika itu kan adegannya seorang siswa yang nyontek lulus, terus yang nggak nyontek nggak lulus gitu. Itu adegannya gitu kan. Nah, Jadi Sutris bagian siswa yang tokoh utamanya nyontek. Di buat contekan panjang nih, berapa meter tuh kertas digunting kan sampai jauh gitu kan. Ditanya oleh kawan kan di dalam adegan itu kan, wih dapat dari mana ini katanya kan, tapi pakai bahasa Jawa ketika itu. Jadi ini nih apa namanya soal apa namanya contekan dari SD, SMP, SMA sampai Unsri ada di sini. Itu benar-benar itu ada tuh. Kesebut Unsri Kesebut ya. Unsri. Pada saat itu Iya. memang masih SMA ya. Masih SMA kelas Dan 1 sedang apa melakukan drama. dan itu dramanya memang pecah. Oh. Dan ketika itu yang daftar itu kan banyak kelas nih. Ketika itu mungkin yang daftar ada belasan ya. Tetap ketika melihat kami acting pertama bagus pecah gitu, maksudnya benar-benar wow, banyak yang mundur melihat kami padahal kami masih semester 1 gitu. Tapi itulah yang bikin itulah, dan ketika sekarang Sutris Ronongi kayaknya itu ternyata petunjuk. Kok bisa kecetus ketika pas kami latihan nggak ada nih nyebut nama Unsri. Nah itu lah makanya. Jadi itu memang pada saat di panggung itu Ya di panggung itu memang improv benar-benar improv aja gitu ya, tanpa di latihan skenario nggak ada gitu. Intinya kalau di adegan itu kan nyebuti ini seluruh kelas 1 sampai kelas 3 harusnya kan harusnya ada gitu. semua pelajaran dari seluruh ini. Cuman kita itu lupa, lalu langsung improv aja. Karena seru kan melihat adegannya itu berjalan memang pure, memang benar-benar keluar pribadi masing-masing memang wah kocak memang dramanya kan genrenya ketika itu komedi. Iya.
Tapi justru jadi menarik ketika menyebut unsri itu ya, Iya. di apa di kalangan anak-anak SMA Iya, itu ya, bisa tahu unsri dari sampai mana ke sana nih, gitu iya. ya, sampai Ya, wah, bisa tahu unsri luar dari biasa. mana gitu ya. Nah, jadi memang itu flashback waktu sempat tersebut ya. Unsri, Walaupun dan itu akhirnya di saat lulus ya ini masih ya, awam-awam. juga. Intinya Ya. pengen kuliah cuma nggak tahu tujuan utamanya mau di mana. Nah, kuliahnya. sekarang lalu bagaimana tuh jalan ceritanya bisa sampai ke Palembang, Oke. bisa masuk Mungkin dari UN ya Tata. Jadi ketika itu UN SMA, habis UN kayak SMP, itu nggak ke sekolah lagi. Kalau kawan-kawan kan masih sekolah, ikut kelas meeting atau mungkin Iya. mereka main sekedar kumpul, temu kangen sebelum perpisahan gitu kan. Tuh. Kan sebetulnya kita itu kan memang benar-benar pas dengan musim panen padi. Jadi habis UN, besoknya Sutri langsung ikut panen padi. Ya, pokoknya Selama seminggu atau 2 minggu kalau nggak salah gitu. Ikut panen padi, dapatlah 2 karung. Nah ini jalannya mulai nih Allah kasih petunjuk gitu kan. Kawan Sutris itu kan yang memang beliau ini ketika pas sebelum UN itu beliau cerita kan pengen masuk Unsri teknik kimia gitu kan. Si Azari namanya Azari gitu kan. teman satu kelas. Satu kelas, satu bangku gitu kan. Satu Sering nginep bangku. bareng. Sering nyewa PS bareng ya kami. Ketika Sekarang- kakaknya pergi kami nyewa PS. Sekarang sudah lulus juga ya. Ya sekarang alhamdulillah kerja di Pertamina. Kami dulu pernah lulus. Oh iya, nanti saya ceritakan ya. Pernah tes juga bareng di Pertamina dulu. Oh, Nah, sekarang Pertamina. beliau lebih duluan lulus ya. Ya, karena di Politeknik. Oh, Lulusnya. ngambil politeknik. Jadi ceritanya tada, Iya. jadi ketika itu datang nih beliau ke rumah gitu kan. Mhm. Jadi katanya Tris bisa nggak kawani gitu kan? Kemana? Ke Palembang gitu kan. Ngapain? Mau bimbel, mau masuk Unsri kan, mau ngambil teknik kimia. Jadi bimbel mungkin sebulan lah gitu kan, bisa nggak ngawani gitu. Itu untuk transportasi ditanggung sama makan, cuma di sana ngawani kan, karena sendirian kan gitu kan. Ngawani kan belum pernah juga kan Palembang film kan, iya juga ya gitu. Tapi belum terlintas nih mau bisa nyari kesempatan lanjut. Kita itu intinya Sutris Cuma- kita sebut nama Palembang seneng nih, woi. Iya. Kapan lagi ke Palembang gratis gitu kan? Dah. Tapi nggak kepikiran memang mau apa misinya hanya ngawanin. Ya, kawan ngawani ya. itu belum kepikiran. Ada pikiran mau Mau kuliah tuh sekalian sekalian nanti daftar kuliah enggak ya, enggak belum kepikiran. Ketika itu pokoknya kepikirannya pengen tahu kota Palembang. Itu tujuannya yang bikin Sutris akhirnya menerima dan ngomong dengan orang tua. Insyaallah sebulan. Ketika itu kan udah alhasil karena kan nggak mungkin di sana seluruhnya minta tanggung mau beli ini beli itu kan, jadi Iya. yang satu karung Sutris giling kan dapat 2 karung hasil hasil itu kan ikut panen itu ya. Nah, Inilah inspiratif ya buat kita ya bahwa pendidikan itu penting ya. Tadi banyak pesan-pesan juga dari guru, salah satu tadi guru agama di SMA ya, SMA. bahwa katanya apakah kamu mau seperti ini terus gitu ya. Ya, Itu terus sih gimana ya? apakah mau juga anakmu ngerasain kayak Ngerasain yang kamu rasakan? yang kamu rasakan. Karena apa? Karena karena ya tidak adanya pendidikan ya. Iya, benar. Mungkin itu penyebab karena tidak adanya pendidikan. Ya ini mohon maaf mungkin orang tuanya Sutris kan tadi di dalam kisahnya sekolah SD aja tidak selesai, putus ya. Kita huruf lah. Buta huruf bahkan gitu kan. Jadi ya sehingga dia pun cenderung kurang begitu ini ya, kalau tadi misalnya tidak terlalu mendukung pendidikan karena memang dia merasa memang bukan orang yang maksudnya tidak bisa menikmati pendidikan sih ya, mungkin karena kita maklumi dia kan hanya sampai kelas 2 SD aja gitu kan, yang dia melihatnya bahwa sekolah itu ya perlu biaya mahal segala macam gitu kan. Tapi ternyata dengan tekad sih insya Allah selalu ada jalan keluarnya. Dan ada suatu kata yang bijak gitu ya, bahwa dari siapa nggak tahu pokoknya, tapi ini cukup ini, bahwa pendidikan itu akan memutus rantai kemiskinan. Dan insya Allah dengan adanya Sutris mungkin di keluarganya ada berapa bersaudara? 3 bersaudara. Ada saudara tiri lah. Ada saudara. Intinya Tapi 4 lah kalau dari intinya bapaknya. yang sekolahnya tinggi siapa di antara Sutris. Sutris ya? Ya. Adik tuh cuma SMP, Adik SMP. Udah ada kakak SD. kakak SD. Artinya kakak SD berarti kan nggak lanjut ya? Iya. Ya, udah nggak sekolah. Pendidikan hanya SD. Nah dengan adanya yang berpendidikan, inilah tentu insya Allah akan Amin. memutus tadi rantai kemiskinan, dalam artian ia akan mengangkat derajat
keluarganya. Satu orang sarjana di sebuah keluarga pastinya akan mengangkat derajat ya dari keluarga itu. Dan tentunya dibutuhkan nanti pulangnya Sutrisno nanti di kampungnya ya kan. Ya. Mungkin seperti itu ya. Insyaallah. Nah ini inspirasi kita bincang-bincang sederhana di bulan Ramadan, mengisi kondisi kesepian kita tengah wabah corona. Ya, kita nggak bisa kemana-mana ya. Kita nggak bisa kemana-mana, terjebak, terus aja ada di kantor ya, mau pulang jauh ya karena nanti kena lockdown. Ya. Nggak bisa pulang kampung ke Bukit Tinggi. Kalau saya dari Sumatera Barat, ya keluarga. Kalau beliau juga ternyata jauh, Lubuk Linggau atau istilahnya apa nih? Musi Rawas ya. Kabupaten Musirawas. Dari Lubuk Linggau masih jauh lagi ya. Dari Lubuk 1 jam. 1 jam lagi dari Lubuk Linggau ya, arah ke daerah Bengkulu ya, dekat-dekat. Enggak, ke arah Jambi. Sumbar, Jambi. Oh ya. Sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau saya ke Sumatera Barat bisa sampai 16 jam. Lama kalau naik bis. Ya, itu sedulur dan duduk sana. Ya. Itu saja bincang-bincang dengan kami berdua. Ya. Saya Adin dan Sutrisno. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.